Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Ibu Kepala SD 02 Simawang, yang kita hormati Bapak Ibu calon guru penggerak, kemudian yang kita hormati karyawan dan karyawati SD 02 Simawang. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir berkumpul di ruang yang berbahagia ini. Kemudian selawat beriring salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita, yakninya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini kita melaksanakan seminar calon guru penggerak. Untuk lebih tertibnya acara kita pada hari ini, kita bacakan susunan acaranya. Yang pertama, susunan acara seminar CGP calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Tanah Datar. Protokol yang sedang berlangsung. Berikutnya kata sambutan dari kepala sekolah kita SD 02 Simawang. Untuk Ibu Kepala Sekolah kita persilahkan waktu dan tempat secukupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita kirimkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bila yang sama-sama kita hormati, yang kita banggakan, Bapak dan Ibu calon guru penggerak angkatan 8 tahun 2023, yang saya hormati Bapak dan Ibu majelis guru serta karyawan UPT SD 02 Simawang. Baiklah, pada siang hari ini kita akan mengadakan seminar yang akan diadakan oleh calon guru penggerak angkatan 8, yaitu Bapak Febri Hendra. Kemudian pada seminar kali ini itu modul yang dipelajari oleh calon guru penggerak adalah paket modul 1, sedangkan modulnya modul 1.4. Di mana pada hari ini materi yang akan diseminarkan yaitu tentang pengembangan budaya positif di sekolah. Jadi Bapak dan Ibu, karena guru penggerak sudah banyak mempelajari hal-hal yang terbaru dari sekian kali kegiatan yang telah dilakukan oleh guru penggerak, maka untuk hari ini mari bersama-sama kita mendengarkan penjelasan yang akan dilakukan nanti pada seminar, yaitu pengembangan budaya positif di sekolah. Jadi banyak hal yang dapat kita ambil pelajaran dari materi-materi yang akan disampaikan oleh Bapak dan Ibu. Untuk itu kita semua siap mendengar materinya, penjelasan sampai kegiatan ini berakhir. Kepada Bapak dan Ibu penggerak, calon guru penggerak, marilah kita persilahkan untuk melakukan kegiatannya, dan insya Allah kita semua siap untuk mendengarkan.
Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada kepala sekolah kita yang sudah menyampaikan kata sambutan. Kemudian acara kita selanjutnya penyampaian materi budaya positif yang disampaikan oleh Bapak Febri Hendra SPDI. Untuk Bapak Febri Hendra kita persilakan waktu secukupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kita muliakan Ibu Kepala UPT SDN 02 Semawang, kemudian yang kami hormati rekan kami calon guru penggerak angkatan 8 Kota Tanah Datar dari SDN 02 Semawang, Ibu Rosila ini. Kemudian yang kami muliakan Bapak dan Ibu Majelis Guru Tenaga Kependidikan UPT SDN 02 Semawang. Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktu pada siang hari ini untuk mengikuti salah satu tugas kami pada modul 1.4, yaitu seminar atau diseminasi pengembangan modul budaya positif di sekolah. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dengan izin Allah pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan seminar atau diseminasi pengembangan budaya positif di sekolah. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, Bapak dan Ibu, untuk pertama kami di sini, kalau di sekolah lain itu sebenarnya seminar ini 1 orang 1 jam lebih. Cuma kita di Kabupaten Tanah Datar mungkin satu-satunya yang satu sekolah ada 2 CGP-nya mungkin kita SDN 02 Semawang, dan diberikan kemudahan oleh fasilitator. Jadi selama pendidikan itu kami ada fasilitator, ada pengajar praktek. Jadi yang datang ke sini 1 kali sebulan sampai nanti November itu adalah pengajar praktek. Sedangkan untuk materi-materi online itu bersama fasilitator. Kalau di awal orang Palembang fasilitatornya. Diurusi nama apa? Oh, Palembang Pulau. Baik, Bapak dan Ibu, langsung saja. Pertama mohon maaf Bapak dan Ibu, kawan-kawan, bahkan ada guru Bu ini ketika kelas 1 SD lalu sebut di beliau risiko. Bukan kami bermaksud menggurui atau mengajar kepada Bapak dan Ibu, cuma ini karena ada tugas wajib dalam pendidikan guru penggerak itu wajib mengadakan seminar atau diseminasi di tempat kita mengajar. Makanya diadakan kegiatan seminar pada siang hari ini, bukan untuk mengajar Bapak dan Ibu, bukan menggurui, mohon maaf, tapi hanya untuk menjalankan tugas. Mudah-mudahan tugas yang kami laksanakan seminar ini bermanfaat bagi kita semua, karena setelah kami belajar modul 1.4, modul yang keempat, kadang jujur Bapak dan Ibu agak termenung kami luar biasa isinya modul 1.4 ini membuka cakrawala kita. Bahkan kami ketika membaca belajar modul budaya positif di sekolah ini, rasa-rasanya banyak
kekurangan, banyak kesalahan yang telah kita lakukan selama ini di sekolah, baik dalam kelas maupun di lingkup sekolah. Jadi Bapak dan Ibu, mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi kita semua, termasuk bagi kami sendiri yang menyampaikan. Langsung saja, pertama materi mengikuti alur, kita pakai bahasa Indonesia Bapak dan Ibu, karena video kita nanti di-upload ke PMM dan juga ke LMS namanya, lembar tugas kami. Jadi karena hasilnya kemarin katanya jangan pakai bahasa Minang, nggak ngerti Pak, tolong pakai bahasa Indonesia. Jadi nanti Bapak Ibu kalau juga ada pertanyaan nanti setelah ini mohon pakai bahasa Indonesia. Baik. Profil, nama Febri Hendra, SPDI, tempat tanggal lahir Semawang 11 November 1988, alamat Supanjang, Kecamatan Makau, pekerjaan guru PRI, UPT, SDN 02, Semawang. Pertama Bapak dan Ibu, filosofi pendidikan nasional, yaitu Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Secara umum Bapak dan Ibu, itu ada 5 konsep pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Yang pertama tentang dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun. Yang kedua dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu kodrat anak, kodrat alam anak, dan kodrat zaman. Yang ketiga pendidikan yang berpihak pada anak. Yang keempat bukan tabula rasa. Kemudian yang kelima budi pekerti. Inilah 5 konsep filosofi pendidikan nasional dari Bapak Ki Hajar Dewantara yang akan kita implementasikan di sekolah. Lanjut Bapak dan Ibu, tujuan pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai masyarakat, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Maka agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Bapak dan Ibu, jadi sebenarnya tugas kita sebagai pendidik atau sebagai guru, kalau selama ini kita berpikir tugas kita adalah mentransfer ilmu kepada siswa, maka sebenarnya tugas kita sebagai guru adalah sebagai penuntun. Ini pendapat Bapak Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, apakah makna menuntun itu? Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan kepada anak kita agar tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan pada anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran kita sebagai guru atau pendidik itu sebagai seorang petani. Kemudian anak-anak yang kita didik itu ibaratkan sebuah biji tumbuhan. Nah, jadi Bapak dan Ibu, anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, maka akan dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Petani. Demikian pula sebaliknya Bapak dan Ibu, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit yang berkualitas, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Jadi Bapak dan Ibu, kita sebagai guru itu
menurut Bapak Ki Haji Dewantara ibaratkan seorang petani. Jadi begitu pula dalam pendidikan, kalau anak yang bagus potensinya namun tidak dididik dengan baik, maka tidak akan mampu kita mengembangkan potensi anak. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjut. Adapun latar belakang, setiap anak memiliki hak untuk belajar secara merdeka, bahagia, aman dan nyaman. Maka pendidikan seharusnya menjadi suatu proses yang mengakomodir hak-hak tersebut, bukan dengan peraturan-peraturan yang apabila mereka melanggarnya akan mendapatkan hukuman yang cenderung mempermalukan dan menyakitkan. Berlatar belakang itulah, maka seorang guru harus menumbuhkan disiplin positif pada siswa yang akan menggali minat serta melejitkan potensi siswa. Apa itu budaya positif? Jadi Bapak dan Ibu, untuk mengimplementasikan pemikiran Bapak Ki Haji Dewantara di sekolah, salah satu langkah yang kita terapkan, maka kita harus menerapkan budaya positif di sekolah. Lalu apakah itu budaya positif? Mungkin sebelum kami menyampaikan, ada masukan atau bisa Bapak dan Ibu membantu kami berikan jawaban? Silakan Pak Irfan. Menurut Bapak Irfan, apa itu budaya positif, Pak? Suatu budaya yang mengarah ke arah yang lebih baik. Masya Allah, luar biasa jawaban dari Bapak Irfan. Suatu budaya atau kebiasaan yang mengarah ke arah yang lebih baik. Jawaban yang luar biasa. Mungkin ada yang lain Bapak dan Ibu, silakan. Apa itu budaya positif? Silakan Ibu Elmaiza. Budaya positif yaitu budaya yang baik, yang baik untuk kita tiru dalam kehidupan sehari-hari. Iya, bagus. Terima kasih Bu El, luar biasa jawabannya. Yaitu kebiasaan yang baik yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Bapak dan Ibu, kita lihat budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Suasana atau budaya yang berkembang di sekolah secara tidak langsung menjadi cerminan dari tujuan mulia atau nilai-nilai yang sekolah anut dan yakini selama ini. Jadi Bapak dan Ibu, di sini dapat kita simpulkan bahwa kebiasaan-kebiasaan atau budaya-budaya yang berkembang di sekolah selama ini itu menjadi cerminan. Bisa kita mendapatkan gambaran bagaimana nilai-nilai yang ada pada sekolah tersebut. Lalu menciptakan lingkungan positif agar terbentuk suatu budaya positif adalah suatu proses perjalanan pendidikan yang harus kita jalani. Karena ini merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Bagaimana langkah-langkah dan strategi kita dalam mewujudkan budaya positif di sekolah? Yang pertama, harus ada perubahan paradigma dalam belajar. Yang kedua, menerapkan disiplin positif. Yang ketiga, kita harus memahami teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang keempat, kita membuat keyakinan kelas. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Yang keenam, restitusi 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir yaitu restitusi segitiga restitusi. Jadi ini 7 macam langkah-langkah yang kita terapkan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah kita Bapak dan Ibu. Ketika 7 langkah-langkah ini kita terapkan di sekolah, maka insya Allah apa yang disampaikan oleh Bapak Ki Haji Dewantara sudah tergambar dan mampu kita implementasikan di sekolah kita. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran
berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak dan Ibu, ini paradigma kita, pembelajaran dengan paradigma baru. Kalau selama ini mungkin pembelajaran yang kita terapkan di sekolah, paradigma kita menuntaskan materi yang ada, berarti kita sudah menerapkan pembelajaran yang baik. Namun setelah kita belajar memahami konsep pemikiran Bapak Ki Haji Dewantara, pembelajaran yang baik itu apabila tercapai terwujud profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Contohnya, anak-anak kita membiasakan sholat duha, sholat zuhur berjamaah, berdoa sebelum belajar, berdoa sudah belajar. Kemudian mereka mengawali setiap pekerjaan dengan berdoa, menyebut nama Allah. Kemudian kita sudah melaksanakan kegiatan murojaah bersama setiap Kamis pagi, memperingati hari-hari besar. Ini merupakan contoh pembelajaran mewujudkan siswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Kemudian kita mewujudkan siswa yang berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Selanjutnya Bapak dan Ibu, ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Artinya kesalahan konsep atau persepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memasak. Ini Bapak dan Ibu, kita mengubah paradigma kita dari stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol. Stimulus respon yang pertama adalah realitas atau kebutuhan kita sama. Kalau kita merubah paradigma kita bahwa sesungguhnya menurut teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Lalu yang kedua, dari awalnya paradigma kita mengatakan semua orang melihat hal yang sama. Kita berubah, menurut teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lalu yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Menurut teori kontrol, model berpikir itu adalah menang dan menang. Baik Bapak dan Ibu, lalu yang kedua, disiplin positif. Mungkin sebelum kita lanjut, Bapak dan Ibu, ada yang sudah tahu Bapak dan Ibu apa itu disiplin positif? Silakan Ibu Meli, apa itu disiplin positif, Pak? Ya, Ibu Kas mungkin silakan, Pak. Disiplin itu aturan-aturan yang baik atau yang positif tadi. Ya. Disiplin kan sama dengan aturan. Iya, Bu. Jadi aturan-aturan yang baik yang bisa membuat itu menjadi anak yang lebih baik.
kasih Ibu Kas dan Ibu Meli. Disiplin positif itu disiplin aturan yang bisa membuat anak lebih baik. Baik Bapak dan Ibu, kita masuk. Apakah makna disiplin itu sesungguhnya? Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin itu asal katanya artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward ataupun ancaman atau hukuman. Jadi Bapak dan Ibu, disiplin positif itu kita menerapkan disiplin dengan tujuan disiplin yang kita terapkan itu dapat menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa menggunakan imbalan, penghargaan atau reward, tanpa ada ancaman atau tanpa ada hukuman. Inilah yang dimaksud dengan disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Motivasi perilaku manusia. Kita lihat Bapak dan Ibu, kira-kira apa yang memotivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Menurut teori motivasi perilaku manusia, ada 3 motivasi seseorang berbuat atau melakukan sesuatu. Motivasi itu terbagi 2, ada motivasi intrinsik, ada motivasi ekstrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik yang datang dari luar, yang pertama ada orang atau anak-anak kita termasuk kita melakukan sesuatu, berperilaku motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau takut mendapatkan hukuman, maka dia rajin. Contohnya anak kita, ketika kita terapkan hukuman yang terlambat harus membersihkan WC, maka besoknya mereka rajin datang tepat waktu. Kenapa? Apa motivasi mereka? Motivasi mereka ingin menghindari ketidaknyamanan atau takut mendapatkan hukuman. Nah, kalau ini yang mereka katakan alasannya, ini namanya motivasi ekstrinsik. Lalu ada motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, termasuk anak-anak kita di sekolah, mereka mau melakukan sesuatu dengan tujuan agar mendapatkan imbalan atau penghargaan dari guru. Nah, yang paling bagus itu Bapak dan Ibu, motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu kemauan anak didik kita atau orang lain untuk mereka melakukan sesuatu. Motivasi mereka, alasan mereka untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, Bapak dan Ibu, inilah yang akan kita terapkan dalam budaya positif di sekolah. Bagaimana kita mewujudkan disiplin positif kepada anak-anak kita sehingga muncul motivasi intrinsik dari anak-anak didik kita. Mereka bersemangat belajar, mereka bersemangat berbuat. Alasan mereka karena ingin menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya atau mereka yakini. Konsep disiplin, pendekatan restitusi. Jadi Bapak dan Ibu, inilah konsep yang paling baik yang kita terapkan kepada anak-anak kita di kelas atau di sekolah, yaitu dengan mendisiplinkan anak didik kita dengan pendekatan restitusi, yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Apa itu restitusi?
adalah sebuah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Apa ciri-cirinya pendekatan restitusi? Yang pertama, bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi ketika anak kita punya masalah, kita memberikan tawaran bukan paksaan. Lalu yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Ini Bapak dan Ibu, perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi Bapak dan Ibu, yang paling bagus itu yang paling kanan, restitusi. Jika kita memberikan hukuman, hukuman itu sifatnya tidak terencana, tiba-tiba saja. Contohnya anak murid wah talambe, wah lah baris lupa cara. Nampak anak terlambat, wah bariskan belakang. Atau wah suruh milih sarok. Berarti itu sifatnya tidak terencana Bapak Ibu. Hukuman itu kita berikan sifatnya tidak terduga, takana ketika itu saja. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Itu hukuman Bapak dan Ibu. Kemudian bersifat satu arah. Kemudian hukuman itu berupa fisik atau fisikis. Lalu konsekuensi. Konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Jadi konsekuensi itu telah kita rencanakan. Nah, disitulah Bapak dan Ibu ada aturan sekolah. Contohnya anak yang 3 kali terlambat harus begini-begini. Itu namanya konsekuensi. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Lalu restitusi. Ini yang paling baik Bapak dan Ibu. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kita lihat Bapak dan Ibu, bagaimana perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi dalam contoh kasus. Ini ada siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Kalau kita memberikan hukuman, guru menghukum siswa tersebut berdiri di depan kelas selama 10 menit. Atau kita sering berdiri sebelah kaki. Kalau bahasa Minangnya tagak itian. Macam-macam Pak. Kemudian guru marah dan murid menjadi takut. Ada anak yang punya PR, kita panggil mereka Bapak Ibu, kita tunjukkan wajah masam, nada yang tinggi. Ketika itu mereka takut bahkan menangis, berarti kita menggunakan disiplin dengan hukuman. Lalu ada konsekuensi. Jadi dari kasus tadi, siswa sering tidak mengerjakan PR. Kalau kita menggunakan konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Karena kamu sudah tidak mengerjakan PR, maka harus 3 kali lipat tugas kamu kerjakan. Buat 3 kali. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kalau kita menggunakan restitusi, ini yang sangat diharapkan Bapak dan Ibu yang sesuai dengan konsep pemikiran Bapak Kejadian Utara. Ketika siswa sering tidak mengerjakan PR, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi Bapak dan Ibu, nanti kita untuk menerapkan restitusi ini, setiap kelas kita harus punya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu peraturan-peraturan yang kita sepakati, kalimat negatif kita rubah menjadi positif. Contoh, dilarang terlambat. Maka kalau kita buat keyakinan kelas, dilarang terlambat itu kalimat kita rubah menjadi positif. Saya akan tertib ke sekolah. Itu contoh. Kemudian dalam restitusi, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain.
Inilah kelebihan Bapak dan Ibu kalau kita menerapkan disiplin di sekolah dengan menggunakan pendekatan restitusi. Kita lihat Bapak dan Ibu, sebagai seorang guru ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang kita lakukan Bapak dan Ibu? Mungkin kita bisa menjawabnya sendiri dalam hati. Kita baca. Yang pertama, menunjukkan kesalahannya dan meminta melihat kesalahannya baik-baik. Yang kedua, mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Yang ketiga, mengingatkan murid akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. Yang keempat, bertanya pada murid, kenapa kamu melakukan sesuatu yang harusnya tidak kamu lakukan? Yang kelima, mengkritik dan mendiamkannya. Mungkin Bapak dan Ibu kita bisa menjawab, termasuk saya sendiri. Mungkin kita pernah melakukan jawabannya kelima-limanya. Kita lanjut. Ini materi yang keempat, 5 posisi kontrol. Di manakah posisi kita selama ini Bapak dan Ibu? Ada posisi kontrol kita sebagai guru dalam menghadapi masalah anak. Kita berposisi sebagai penghukum. Yang kedua, sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Dalam menyelesaikan masalah di sekolah Bapak dan Ibu, terutama dengan siswa kita, posisi kontrol yang seharusnya yang paling baik posisi manajer. Baik Bapak dan Ibu, bagaimanakah kelima posisi itu? Mungkin setelah kita membaca ini, memahami ini, kita akan tahu selama ini kita berposisi sebagai apa dan menyelesaikan masalah dengan siswa kita. Yang pertama, sebagai penghukum. Ciri-ciri guru yang posisi kontrolnya sebagai penghukum. Yang pertama, menggunakan hukuman fisik atau verbal atau kata-kata. Biasanya menggunakan nada yang tinggi, nada yang keras, membentak siswa, memaki siswa. Ini guru yang berposisi sebagai penghukum. Kemudian kemungkinan murid akan marah dan dendam. Ini sebagai penghukum Bapak dan Ibu. Lalu yang kedua, guru yang berposisi sebagai pembuat merasa bersalah. Ciri-cirinya guru akan bersuara lebih lembut. Jadi guru ini suaranya lembut, menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Jadi Bapak dan Ibu, mungkin kita pernah, saya sendiri pernah lakukan ini ketika kita sudah rasanya bosan atau lelah dengan sikap anak. Kita diam saja kita. Ketika kita diam, kita menunjukkan wajah yang masam. Ketika kita diam, melihat kesalahan anak kita yang berulang kali, anak merasa tidak nyaman. Mereka merasa bersalah atau rendah diri. Nah, ini kalau seperti ini, berarti termasuk saya sendiri berposisi sebagai pembuat merasa bersalah juga pernah. Kemudian murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Ini akibat dari kalau guru berposisi sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Ciri-cirinya tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Yang ketiga, menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang, atau kita meminta bantuan kepada teman sekelasnya. Yang keempat, posisi sebagai pemantau. Ciri-cirinya bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Yang kedua, berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Yang ketiga, mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Kemudian menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Jadi ketika anak kita bermasalah, kita panggil, kita buka buku kasusnya. Nah ini, kamu sudah sekian kali, ini datanya. Ini posisi guru sebagai pemantau. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan
karena telah dilanggar salah satu peraturan sekolah. Dan yang terakhir, ini posisi yang paling baik Bapak dan Ibu yang akan kita terapkan sesuai dengan konsep Bapak KJ Dewantara. Posisi yang paling baik sebagai guru, posisi manajer. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Kemudian memiliki keterampilan divisi teman maupun memantau. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan lain. Tugas seorang manajer membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya, bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Ini contohnya Bapak dan Ibu menerapkan 5 posisi kontrol. Kasusnya ada siswa yang sering datang terlambat ke sekolah. Kalau guru yang berposisi sebagai penghukum, dia mengatakan patuhi aturan, lalu berdiri kamu di depan kelas. Kalau kita berposisi yang kedua, pembuat rasa bersalah, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu nak, Bu Guru kecewa sama kamu. Ini posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, ayolah hidup yang disiplin, buat Bu Guru bangga nak, kali ini tidak apa-apa kamu salah. Kemudian yang keempat, kamu sudah melanggar apa peraturan dan apa konsekuensinya. Dan yang kelima, apakah kamu tahu kesalahanmu nak? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Baik Bapak dan Ibu, kita lihat bagaimana kita berposisi 5 kontrol. Agar lebih paham, mudah memahami, kita saksikan video berikut ini. Mudah-mudahan setelah ini saya pun sendiri paham dengan 5 posisi kontrol ini setelah menyaksikan video ini. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Silakan mencicipi snack Bapak dan Ibu. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti, Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Bapak dan Ibu, kita lanjutkan materi kita selanjutnya, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 macam. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima adalah kebutuhan kesenangan. Nah, ini ada beberapa pertanyaan, Bapak dan Ibu guru hebat. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang dan tidak ada suara, padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Lalu Bapak dan Ibu Rosi ini kebutuhan apa Ibu? Kebutuhan kasih sayang. Iya, luar biasa, benar ini kebutuhan kasih sayang. Yang kedua, Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Ini kebutuhan yang kedua menurut Bapak dan Ibu. Bisa diputar lagi Pak jenis kebutuhannya? Nah, ini kita kembali lagi Bu. Ya, kesenangan. Ya, kebutuhan tentang kesenangan. Oke, terima kasih Ibu. Yang ketiga, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja sih, dengerin ibu guru aja. Ini kebutuhan apa Bapak dan Ibu kira-kira?
kebutuhan akan penguasaan. Akan penguasaan, ya bagus. Lalu yang keempat yaitu aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Ini kira-kira kebutuhan apa? Kebutuhan, pilihan lagi Pak, Kebutuhan? kebebasan. Iya, kebebasan. Nah, luar biasa. Ini Ibu Kesda Husni. Makasih Bu. Kita lanjut. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan, serta biologis untuk bertahan hidup. Lalu yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial antar anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kesayangan dan rasa diterima yang tinggi, biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka dengan pelajaran tersebut. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Yang ketiga, kebutuhan akan penguasaan. Kebutuhan pengakuan kemampuan, kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, terampil, dan prestasi. Lalu keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian diakui dan dihormati. Lanjut, yang keempat yaitu kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Kita lanjut Bapak dan Ibu. Ini kebutuhan yang kelima, yaitu kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan, apapun betapa menyedihkan. Betapa menyedihkan Bapak dan Ibu jika tidak ada kenikmatan dalam hidup kita. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Bapak dan Ibu hebat, semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, yaitu tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Pertanyaan yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai roda 2 atau motor? Kira-kira apa jawabannya Bapak dan Ibu? Untuk keselamatan. Untuk keselamatan, iya, bagus, luar biasa, untuk keselamatan. Lalu mengapa peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan pada saat ini? Untuk kesehatan Pak. Untuk kesehatan, bagus Ibu, luar biasa, pintar Ibu. Nah, kita lihat apa itu pengertian dari keyakinan. Keyakinan merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makan. Nah, kita lanjut kegiatan. Ya, kita tanda tangani di bawahnya. Buat yang Ini contoh kegiatan perbuatan keyakinan kelas. ya, kita tanda tangani di bawahnya. Buat nama dan tanda tangan. Kita sedikit lagi. Tarik dulu sih ya. Proses yang dilakukan ketika kita membuat keyakinan berkelas bersama dengan siswa. Ini contohnya yang sudah dilakukan di kelas. Pembentukan keyakinan kelas
lebih abstrak dari peraturan, berupaya pernyataan universal sedikit saja agar mudah diingat, dibuat dalam bentuk positif sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah, melibatkan semua warga kelas atau sekolah. Jadi Bapak dan Ibu dapat kita pahami bahwa pembentukan keinginan Islam itu yang pertama lebih abstrak dari peraturan kelas. Yang kedua berupa pernyataan universal, artinya pernyataannya mengandung nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang ketiga sedikit saja, jadi tidak perlu kalimatnya panjang-panjang. Jadi yang penting berupa kalimat positif, beberapa kata, dan kalimat itu mudah untuk diingat oleh siswa kita. Lalu yang keempat dibuat dalam bentuk positif sesuai dengan kondisi kelas. Jadi pernyataan itu dibuat dalam bentuk kalimat-kalimat positif sesuai dengan kondisi yang ada di kelas kita, sesuai dengan masalah-masalah yang ada di kelas kita. Lalu yang kelima melibatkan semua warga kelas dan sekolah. Jadi kita perlu melibatkan semua siswa kita yang ada di kelas kita, termasuk kita juga sebagai guru kelas ataupun guru mata pelajaran, bahkan termasuk dengan kepala sekolah. Lanjut, kita belajar tentang segitiga restitusi. Bapak dan Ibu, kita lanjutkan itu tentang pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini pendapat Gosen tahun 2004. Lalu apa ciri-ciri restitusi itu? Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi itu memberikan tawaran, ya, bukan paksaan kepada murid kita. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri, lalu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Selanjutnya fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Lalu yang terakhir, menguatkan dan fokus pada solusi. Bapak dan Ibu mesti semangat ya. Luar biasa. Ini langkah restitusi yang pertama, kita harus menstabilkan identitas. Pada bagian dasar dari segitiga restitusi ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ini di tahapan awal. Nah, di tahapan awal ini Bapak dan Ibu, biasanya kita memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa. Yang pertama, kita menanyakan kepada siswa kita tentang kesalahan yang telah mereka lakukan. Lanjut, yang kedua tahapnya adalah validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, di tahapan yang kedua ini biasanya kita munculkan tindakan-tindakan, munculkan pertanyaan kepada siswa kita, dan kita menyampaikan contohnya, apa yang kamu lakukan itu adalah lumrah. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Lalu kita tanyakan, tentu kamu punya alasan apa? Kenapa kamu melakukan kesalahan itu? Lalu yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas. Ini tahapan yang ketiga dari segitiga restitusi. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, maka langkah pertama dan tingkah laku yang salah telah divalidasi. Langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan
dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Contoh penerapan restitusi kasus 1 ini pada saat jam istirahat. Ini kasus 1 ya Bapak dan Ibu. Pada saat jam istirahat pertama, Ibu Rosi mendapat laporan dari salah seorang guru, yaitu Rafa, memukul Zafran dengan rol. Permasalahan tersebut terjadi ketika Rafa sedang bernyanyi dengan hati yang senang dan riang. Kemudian tiba-tiba saja Zafran menertawakan kalau suara Rafa jelek dan tidak enak didengar. Tentu saja Rafa menjadi marah dan memukul Zafran dengan rol. Dan maka dari itu Rosi memanggil Rafa untuk menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan segitiga restitusi. Yang kita perhatikan Bapak ini contoh video dari menyelesaikan kasus dengan segitiga restitusi. Itu ya pasti kamu marah dan kesal. Depan kelas. Bapak Ibu kita saksikan contoh penerapan Ya pasti kamu marah dan kesal. videonya. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan Baik, Bapak dan Ibu, sampai di sini kegiatan diseminasi kita tentang penanaman budaya positif di sekolah. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak dan Ibu. Masih banyak kekurangan saya dan mari kita sama-sama belajar dan berusaha untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita. Terima kasih.
Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak kita yang sudah menyampaikan materi budaya positif di sekolah kita. Semoga bermanfaat bagi kita bersama. Acara kita selanjutnya sesi tanya jawab yang akan dijawab oleh Bapak kita Febri Hendra. Untuk Bapak Febri Hendra kita persilahkan. Ada audien yang bertanya, silakan langsung saja ke Bapak Hendra, kemudian langsung dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut ilmu acara restitusi dalam 5 posisi kontrol yang ada yang harus kita tingkatkan, begitu kan? Sekarang kalau kita masih berada pada posisi hanya baru mampu gitu pada posisi kontrol sebagai pemberi hukum, kira-kira apa kiat yang harus kita lakukan sebagai seorang pendidik sehingga kita bisa naik kepada posisi kontrol sebagai teman. Demikian saja. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, terima kasih kepada Ibu Erniwati, pertanyaan yang luar biasa dan cukup menantang bagi saya. Ketika kita berada di posisi sebagai penghukum, mungkin saya sendiri juga seperti itu, masih berada di posisi seperti itu. Lalu bagaimana cara kita agar bisa merubah posisi kita dari penghukum naik menjadi teman, bahkan sampai ke posisi manajer. Pertama sekali yang perlu kita lakukan, Bapak dan Ibu, tentu kita harus memahami tentang penerapan disiplin positif di sekolah, khususnya tentang penerapan 5 posisi kontrol. Jadi setelah kita memahami dari setiap posisi tadi, tentu kita akan bisa menerapkan posisi-posisi yang kita inginkan. Karena selama ini kita jujur saja Bapak dan Ibu sulit untuk keluar dari posisi tersebut, karena selama ini kita tidak tahu apakah yang kita lakukan ini sudah benar atau belum. Dan kita pun baru tahu sekarang Bapak dan Ibu, ternyata posisi kita selama ini kurang pas menurut konsep pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Maka perlu kita pemahaman yang lebih dalam bagaimana kita berusaha menerapkan. Kemudian yang kedua, untuk bisa menerapkan ini tentu kita perlu kerjasama Bapak dan Ibu dengan semua personil yang ada di sekolah kita. Kemudian yang terakhir, tentu kita harus sampaikan dan kita membuat keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Mungkin itu Bu jawabannya. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Alhamdulillah. Baik, pertanyaan kedua silakan kepada Ibu Kasah Husni, SPD MPD. Terima kasih Bapak sudah memberikan waktu. Ada yang mau saya tanyakan Pak. Yang pertama, satu saja ya, bukan yang pertama. Kita selama ini untuk memotivasi anak belajar memberikan reward atau hadiah. Mungkin ada Bapak sampaikan tadi. Sedangkan pada kurikulum Merdeka kita itu tidak dianjurkan, tidak dibolehkan lah istilahnya. Sedangkan kita sudah terbiasa. Kemudian kita merubah. Tentu anak-anak kita tidak ada motivasinya lagi. Apa usaha kita untuk supaya anak kita ini tetap biar termotivasi untuk belajar, untuk menghafal. Padahal selama ini kita memberikan hadiah, reward. Itu yang saya tanyakan Pak. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu, selama ini kita untuk memotivasi murid kita agar mereka mau berbuat seperti yang kita inginkan, kita cenderung memberikan dengan penghargaan motivasi mereka. Nah, ini sebenarnya tidak ada yang salah Bapak dan Ibu, cuma ini kan motivasi ekstrinsik, tidak ada salahnya. Namun motivasi ini hanya bersifat sementara. Anak punya ketergantungan. Ketika tidak ada penghargaan lagi, tidak ada imbalan, mereka cenderung menurun kualitasnya atau jadi dampaknya, Bu. Tapi kalau mereka berbuat dengan motivasi intrinsik, maka ini walaupun mereka sudah tamat, mereka akan tetap. Jadi contohnya kita akan menerapkan sholat. Bagaimana mereka, kalau kita berikan imbalan, mungkin mereka rajin sholatnya ketika di sekolah kita saja. Namun saat tamat mungkin mereka sudah kembali menjadi anak yang malas sholat karena dulu hanya motivasi intrinsik. Lalu bagaimana caranya kita menumbuhkan motivasi intrinsik dari siswa kita? Untuk menumbuhkan ini, Bapak dan Ibu, tentu kita menuju tahapan atau langkah-langkah. Yang pertama, tentu kita perlu sosialisasi kepada seluruh murid-murid kita. Bagaimana sih berperilaku yang baik, bagaimana itu motivasi intrinsik. Kita perkenalkan kepada mereka. Pertama sekali, Bu, ketika kita sampaikan kepada mereka, oh berarti salah ya, Bu, berarti selama ini kami rajin sholat, rajin ngejaga PN, hanya ingin mendapatkan tuh juara kelas, Bu. Juara kelas. Jadi bagaimana? Jadi yang pertama tentu kita perlu perkenalkan, kita sosialisasikan kepada mereka. Yang kedua, untuk menerapkan ini kita tidak hanya guru dengan murid saja, namun perlu juga mengundang orang tua wali murid. Nah, ketika sudah berkombinasi dengan guru, murid, dan orang tua murid, lalu kita sampaikan dan kita sosialisasikan, insya Allah kita akan mampu menumbuhkan motivasi intrinsik walaupun masih tahap-tahap belajar. Itu mungkin jawabannya. Jujur saja Bapak dan Ibu, sebenarnya ini juga akan saya sampaikan. Jimit sebentar lagi jadwal saya, Bu, jam 1 pas Jimit elaborasi pemahaman instrukturnya siang ini dengan orang Jawa. Dan ini pertanyaan bekas akan saya tanyakan nanti. Sebab dalam Al-Quran pun Allah menumbuhkan motivasi hambanya beribadah dengan penghargaan. Jannah dengan surga Allah gambarkan. Jadi ini nanti akan saya tanyakan kepada pematerinya, Bu. Sebab ini juga agak kontradiksi dengan batin saya sebenarnya, Bu. Sebab Allah pun memancing kita beribadah, Allah janjikan surga. Kan Allah menggunakan penghargaan. Nah itu, Bu. Jadi terima kasih, Bu. Nanti akan saya tanyakan, luar biasa pertanyaan bekas. Mungkin tidak ada lagi pertanyaan ya Bapak dan Ibu. Pas ya Pak. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah untuk makan siang snack kita sudah disediakan. Kita makan siang, Bu, sudah ada snack. Silakan. Demikian saja Bapak dan Ibu, terima kasih. Kita tutup mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Jika ada kekurangan, masih banyak kekurangan, mohon maaf Bapak dan Ibu. Masih tak belajar. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak semua, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas kita. Mungkin anak-anak Bapak belum paham ya tentang keyakinan kelas. Paham apa belum?
Belum kan? Nah, selama ini anak bapak yang tahu itu adalah peraturan atau tata tertib sekolah. Nah, jadi sebenarnya antara peraturan dengan keyakinan itu hampir sama. Cuma kalau dalam peraturan itu kan semuanya kalimat-kalimat negatif. Dilarang ini, dilarang itu, dilarang terlambat. Kalau keyakinan kelas, peraturan itu kita ubah menjadi kalimat-kalimat positif. Nah, kalau peraturan banyak yang melanggar. Tapi kalau keyakinan kelas itu adalah keinginan kita dan kesepakatan kita. Kita ingin seperti apa kelas kita untuk ke depannya. Paham kan? Kemudian contoh, biasanya ada peraturan dilarang membuang sampah di dalam kelas. Itu kan peraturan, kalau kita buat keyakinan itu dirubah menjadi menjaga kebersihan kelas. Itu keyakinan namanya, kalimat keyakinan. Biasanya kita ada peraturan dilarang berbohong. Kak, ada keyakinan kelasnya jujur. Dilarang mencontek, itu kan peraturan. Nah, sekarang keyakinan kelasnya seperti apa? Tidak ada lagi peraturan, namanya kita rubah menjadi keyakinan. Biasanya dilarang mencontek. Nah, sekarang keyakinannya adalah jujur. Itu contohnya. Kira-kira anak bapak paham semuanya? Nah, jadi nanti setelah ini, setelah kita paham, bapak akan bagikan kertas stigma ini satu per orang, dan cukup tulis satu saja nilai yang kita inginkan. Mungkin jujur, disiplin, dan lain sebagainya. Satu orang cukup menulis satu nilai saja di kertas ini. Lalu setelah selesai nanti kita tempelkan ke depan. Kira-kira anak bapak sudah paham apa belum? Paham ya? Kita mulai ya. Bapak pikir kertasnya satu orang. Silakan. Boleh. Marcel, Hana, iya. Setelah selesai menulis keyakinannya, silakan ditempelkan ke depan. Aksa, Maulana, Davano di jarak-jarakan ya. Davano di bawah sama jarakan Maulana. Itu bagus. Terus jarak, ya. Bagus. Terus jarak. Oke, lanjut. Si Hana, Yusuf. Terserah, pokoknya jarak-jarak ya. Silakan Marcel. Oke, bagus. Sudah, oke. Baik, anak bapak, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, anak bapak, terima kasih telah membuat keyakinan dan sudah menempelkan di depan kelas. Sekarang kita seleksi, ya, kita seleksi mana yang akan kita terapkan untuk kedepannya. Yang pertama disiplin, yang kedua taat beribadah, yang ketiga menjaga kebersihan, tanggung jawab, kemudian saling menghormati, saling menghargai, sopan, jujur lagi, saling menghargai. Yang sama kita buang satu ya. Tadi jujur ada dua, kita buang satu. Kemudian saling menghargai juga ada dua, kita buang satu ya. Sepakat ya. Kemudian
Tadi juga ini. Oke, sekarang kita sepakati saling mengerti, kita sepakat ya. Oke. Oke, jadi ini kegiatan kelas kita untuk 1 semester nih, atau 3 bulan? 3 bulan ya, oke kita sepakat ya. Ya, terima kasih. Pak, ini kegiatan kelas kita yang telah kita sepakati bersama. Yang pertama yaitu saling menghormati. Sepakat kita. Jadi tidak ada berkelahi lagi, tidak ada mencemooh. Yang kedua, menjaga kebersihan. Sepakat kita. Nah, jadi kita sama-sama menjaga kebersihan. Siapa yang buang sampah berarti dia melanggar keyakinan di kelas kita. Pak, ini keyakinan kelas kita yang telah kita sepakati bersama. Yang pertama yaitu saling menghormati. Sepakat kita. Jadi tidak ada berkelahi lagi, tidak ada mencemooh. Yang kedua, menjaga kebersihan. Sepakat kita. Nah, jadi kita sama-sama menjaga kebersihan. Siapa yang buang sampah berarti dia melanggar keyakinan di kelas kita. Perkenalkan, nama saya Rahmat Dafa Ardiansyah, kelas 5. Terima kasih sudah membuat keyakinan bersama Bapak Hendra. Bersemangat dan sangat senang melakukan keyakinan bersama. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafa Zakiairi dari kelas 5. Saya sangat bangga karena ada keyakinan kelas yang dibuat bersama Bapak Hendra.